Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta daurah tajwid online, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memulai pembelajaran kita dalam materi pertama kita, yakni pengantar ilmu tajwid. Mengapa kita perlu mempelajari tajwid? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tajwid perlu kita pelajari agar kita dapat membaca Al-Qur'an dengan baik. Karena dengan tajwid itu kita mencoba untuk menjauhi yang namanya lahan atau kesalahan. Di dalam ilmu tajwid ada dua jenis lahan atau kesalahan. Yang pertama adalah al-lahnul jali, yang kedua adalah al-lahnul khafi. Apa itu lahnul jali dan lahnul khafi? Al-lahn jali itu adalah kesalahan yang sampai mengubah arti atau mengubah makna. Kesalahan yang sampai mengubah arti atau mengubah makna. Artinya, saat kita membaca itu, kemudian kita salah dalam membacanya, maka maknanya bisa berubah jauh. Misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita membaca ain itu, makharijul hurufnya, ternyata kita baca menjadi a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka maknanya berbeda jauh. Nah, ini al-lahnul jali. Yang kedua adalah al-lahnul khafi. Kesalahan yang tidak sampai mengubah arti. Nah, agar kita tidak jatuh kepada kesalahan itu, maka disinilah pentingnya kita mempelajari tajwid. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas apa itu matan, apa itu sanad, dan apa itu riwayat. Yang pertama adalah matan. Matan ini berasal dari bahasa Arab matan, yang artinya punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Biasanya matan itu berisi nazam atau syair-syair. Di dalam ilmu tajwid itu biasanya berisi syair-syair yang memudahkan kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Kalau di dalam hadis, maka matan itu adalah sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah matan, isinya. Sedangkan di dalam kitab-kitab yang akan kita pelajari ini, insya Allah isinya umumnya adalah syair-syair atau nazam yang memudahkan kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, sanad. Sanad adalah secara bahasa maknanya adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa sanad itu adalah berita tentang jalannya sebuah matan atau kronologisnya sebuah ilmu itu bisa sampai kepada kita. Nah, para ulama menjelaskan bahwa
sanad ini merupakan bagian dari agama kita. Bahkan agama kita ini selamat karena adanya sanad. Dengan adanya sanad, jelas kepada siapa kita berguru, jelas dari mana sebuah ilmu itu bisa didapat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara para manusia. Para sahabat yang mendengar ini kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an, merekalah keluarganya Allah, merekalah pilihan-pilihannya. Nabi tidak menyebutkan keluarganya Allah adalah mereka yang kaya, mereka yang punya uang banyak, punya gelar yang panjang, punya kedudukan yang tinggi dengan masyarakat, tidak. Nabi berkata, ahlul Quran. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan ahlul Quran itu? Para ulama menjelaskan, ahlul Quran itu paling tidak dilihat dari 5 aktivitas yang melekat dalam dirinya. Minimal 5 aktivitas yang selalu melekat dalam dirinya. Yang pertama adalah dia senantiasa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya hingga sampai kepada kita. Yang kedua, senantiasa mentadabburinya, mengambil pelajaran dari Al-Quran, mentadabburinya, mengkaji tafsirnya, memahaminya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Mengamalkannya. Tentu Al-Quran diberikan Allah kepada kita sebagai petunjuk, hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia, agar apa? Kita bisa mengamalkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bisa digunakan untuk berobat. Al-Quran juga bisa digunakan untuk sarana berobat. Dan yang kelima adalah mendakwahkannya. Bahkan Nabi menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang senantiasa mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Artinya, pelajaran Al-Quran yang kita dapat, yang ada pada diri kita hari ini tidak boleh berhenti di kita, tapi harus terus kita jalankan. Karena inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr atau Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Adalah dengan memberikan hidayah kepada segenap manusia untuk senantiasa mau membacanya, mau menghafalnya, mau mendakwahkannya, sehingga kemudian Al-Quran tetap terjaga dan abadi sampai akhir kehidupan manusia nantinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa itu riwayat? Para ulama menyatakan paling tidak ada beberapa riwayat yang kita kenal di muka bumi ini. Sebagian menyebut qira'ah sab'ah, sebagian menyebut qira'ah asyar. Ada riwayat yang 7, ada riwayat yang 10. Riwayat yang sebagian besar digunakan oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia adalah riwayat hafaz. Sehingga cara baca Al-Quran kita adalah berdasarkan dari riwayat Imam Hafaz. Bisa jadi ada sebagian saudara-saudari kita lainnya yang menggunakan riwayat berbeda, tapi mereka umumnya tetap sampai pada jalur sanad yang kemudian terhubung pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika riwayat itu memang dikaji oleh para ulama, maka riwayat itu bisa dibenarkan. Riwayat itu bisa dibenarkan. Hanya mungkin terdapat perbedaan pada beberapa sisi atau beberapa kaidahnya.
Para jemaah memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka pada materi yang pertama ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ikhtiar kita dalam rangka agar bisa mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia ini yang apabila kita membacanya maka Allah ganjarkan 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, falahu hasanah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. La aqul, kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alif harfun. Alif satu huruf, walam harfun. Lam satu huruf, dan mim harfun. Wa mim satu huruf. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga terdapat ganjaran yang besar bagi orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran. Bagi kita yang hari ini mungkin masih berada pada tahap baru belajar mengenal huruf, baru berusaha mengeja bacaan-bacaan, atau baru berusaha untuk mengetahui bagaimana makharijul huruf itu, maka kata para ulama kita mendapatkan 2 pahala. Pertama adalah pahala mempelajarinya. Jadi belajar Al-Quran sudah kita dapatkan pahalanya, Masya Allah. Yang kedua adalah pahala dari membacanya. Sedangkan apabila kita mahir dalam membaca Al-Quran, maka kita akan bersama dengan kiramin bararah, bersama dengan para malaikat. Mahir di dalam Al-Quran, paling tidak ada beberapa yang perlu kita kuasai, yang nanti kita akan coba mengulas satu persatu berdasarkan kitab yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah kita memahami yang namanya makharijul huruf, atau tempat keluarnya huruf. Yang kedua adalah ahkamul mad, hukum-hukum tentang panjang dan pendeknya suatu bacaan. Sehingga kita bisa tahu ini 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Mengapa bisa 2, mengapa bisa 4, mengapa bisa 6 harokat. Yang ketiga, ahkamul gunnah, atau hukum-hukum gunnah. Kemudian yang keempat, kita memahami tentang ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang asing. Dan yang kelima, ya mungkin kita akan perlu pelajari dengan dalam mengenai nasikh dan mansukh dari ayat itu sendiri. Demikian pengantar pada sesi yang pertama ini. Semoga kita bersemangat mempelajari Al-Quran. Semoga kita bersemangat untuk mentadabburi Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya insya Allah. Dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang kelak akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.